penjelasan tentang pribadi Allah yang ada di ayat-ayat tersebut, Pak. Oke, baik, cukup jelas ya. Sekarang saya persilakan ke Pak Sipen dulu, habis itu Pak Semi ya. Ya, tadi ayatnya berapa? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bagaimana menjelaskan pribadi Allah di dalam ayat-ayat ini? Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ya, ini dua perikop ini adalah dua perikop yang sangat jelas sekali mengajarkan tentang Tritunggal. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 saya bacakan, pada mulanya adalah firman. Jadi firman ini jelas adalah Yesus nanti dikatakan. Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti ada firman ini bersama-sama dengan Allah, berarti dia pribadi yang berbeda dari Allah gitu. Jadi ada pluralitas. Tapi firman itu adalah Allah, jadi dia sendiri juga adalah Allah. Tapi Allah itu satu gitu. Jadi di dalam satu Allah ada lebih dari satu pribadi. Ada Allah yang bersama-sama dengan firman, kemudian ada Allah yang juga adalah firman. Ayat 2 ditegaskan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan sekali lagi pada mulanya berarti Panitia tolong benar, 45 ini adalah Alfa dan Omega gitu kan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kembali menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah pencipta, bahwa dia adalah Yehova sebagaimana yang dijelaskan di dalam Yesaya, itu semuanya konsisten. Dan berlanjut ke dalam Matius pasal 28 di sini, ini jelas sekali juga. Jelas sekali misalnya di ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Jadi orang-orang menyembah Yesus Kristus, ya, menyembah. Sedangkan ketika malaikat mau disembah saja dia tolak, tetapi Yesus tidak menolak penyembahan di sini. Ketika Petrus mau disembah dia tolak, gitu. Ketika malaikat mau disembah ditolak, tapi Yesus menerima penyembahan. Bahkan dia berkata dan memberikan amanat agung, dan saya langsung saja ke ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid itu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak atau Putra dan Roh Kudus. Dan ini adalah formula Tritunggal, kita dapatkan langsung dari Alkitab ini, bahwa ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, dan ketiganya jadi ini membaptis dalam nama mereka gitu. Jadi menurut saya sangat jelas sekali kedua perikop ini, baik Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 maupun Matius 28 ayat 17 sampai ayat 20 menegaskan bahwa ada satu Allah, theos yang dipakai, singular theos, tetapi ada pluralitas di dalam satu Allah itu. Sehingga ada firman, kemudian firman ini disebut juga putra, dan kemudian ada Roh Kudus. Oke, baik, ke Pak Semi. Pertanyaan. Agus bertanya kepada saya, seorang Oneness Pentakostal. Jadi kalau menurut pengertian Oneness Pentakostal, bagaimana menjelaskan pribadi-pribadi itu premisinya salah pertanyaan. Jadi pribadi itu hanya satu di sini. Tapi saya mau tanya dulu sama Pak Firman nih, sama Pak Agus. Pak Agus ada rohnya, ada tubuhnya. Pak Agus jadi berapa pribadi, Pak Agus? Jawab dulu. Pak Agus ada? Saya cuma satu pribadi, Pak. Agus, berarti kalau Pak Agus ada rohnya, ada tubuhnya, berarti satu pribadi. Nah, jadi roh yang tinggal di dalam anak manusia adalah Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri yang disebut Bapa, yang dulu dia belum menyatakan namanya. Ya, jadi kalau dikatakan di sini ini, nah makanya terjadi perdebatan terus. Prostonteon dikatakan di situ, hologos prostonteon. Pros itu bukan bersama-sama, bukan together, bukan dua oknum gitu. Jadi itu pros itu dekat atau di dalam gitu. Belajar kaji dulu bahasa Yunaninya ya. Nanti tanya sama Ibu Rita Wahyu atau siapapun bahasa Yunani. Nah terus di situ ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya ini bukan menunjuk kepada dia yang dulu, tetapi Yohanes 1 membicarakan dia yang sudah ada di lain boleh di-mute. Ya, jadi dia Yesus yang tonteon ini ada bersama-sama dengan Allah, bukan bersama-sama. Memang di dalam Allah itu sendiri, dia ada Allah itu sendiri. Tetapi Yesus itu bukan firman di situ ditulis, tetapi sang firman. Ada kata hologos, kata logos tidak berdiri sendiri, kata dafar dalam bahasa Ibrani pun tidak berdiri sendiri. Ada kata hadafar, ada kata hologos dalam Yunani. Sekarang tiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jelas, dia di sini menuju kepada Yesus. Lalu di ayat 8-nya, ayat 18-nya ya yang penting ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Allah yang menunggal, tidak ada kata anak di situ dalam bahasa Yunani.
Jadi Allah yang dilahirkan, bukan anak Allah yang dilahirkan. Allah yang dilahirkan menjadi anak. Lalu yang di ayat berapa tadi? Matius 28 Matius ya? 28 ayat Ayat 19 sampai 19. 20. Oke. Matius 28 ayat 19 dikatakan di situ dalam bahasa Yunaninya, baptizo onomato patros, kaito huios, kaito numahagios. Jadi onoma di situ adalah bentuk tunggal dari nama, bukan nama-nama, bukan lebih dari satu nama. Jadi baptis dalam satu nama. To patros, to itu bentuk genitif posesif, kepemilikan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Stephen. Ya, kepemilikan. Jadi baptislah dalam satu nama, milik Bapa dan milik. Jadi ada kaito, ini dihilangkan di dalam LAI. Kaito huios, anak, kaito numahagios, Roh Kudus. Jadi satu nama. Buktinya di mana? Para rasul sudah membaptis dalam satu nama Yesus Kristus itu. Begitu jawabannya. Oke. Terima kasih